Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 4. Pada pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.8, IPA KD 3.2, dan SPDP KD 3.3. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dan masa pubertas? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif tampak berbeda antara masa anak-anak dan masa pubertas. Nah, kalian bagaimana? Sudah terlihat kan perbedaan antara masa anak-anak dan masa pubertas? Terlihat dari fisiknya yang berbeda. Masa kanak-kanak belum tumbuh kumis dan pada masa pubertas sudah tumbuh kumis. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah mempunyai ciri-ciri tersebut? Nah, untuk dapat mengetahui apakah kamu sudah masuk masa pubertas atau masih dalam masa kanak-kanak, yuk kita jawab pertanyaan berikut dengan jujur. Jawab sudah atau belum. Untuk laki-laki, pertanyaan pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut kepala? Misalnya seperti di atas bibir atau di ketiak. Jawabannya sudah atau belum? Yang kedua, apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Yang ketiga, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Sudah atau belum? Yang keempat, apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Yang kelima, apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Jawab dengan jujur ya. Untuk mengetahui kesimpulannya, jika jawabanmu lebih banyak pada kolom sudah, berarti kamu sudah masuki masa pubertas. Tapi, jika jawabanmu lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih pada masa kanak-kanak. Nah, sekarang untuk anak perempuan, jawab dengan jujur ya. Pertanyaan pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Seperti di ketiak atau di kemaluan. Yang kedua, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Yang ketiga, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Yang keempat, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Sudah atau belum? Nah, untuk kesimpulannya, jika jawabanmu lebih banyak pada kolom sudah, berarti kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawabanmu lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih pada masa anak-anak. Nah, bagaimana?
Sudah dapat kesimpulannya? Berarti sekarang ini kamu sudah di masa pubertas atau masih di masa anak-anak ya? Baik anak-anak, sekarang mari kita simak teks non-fiksi berikut ini. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana, Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Kelana Topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Kelana Topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Nah, dari teks non-fiksi tersebut, cobalah kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalian kerjakan pada buku latihan tematik kalian dan jangan lupa kalian kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Nah, anak-anak, seperti inilah contoh tari Kelana Topeng. Apakah kalian sudah pernah melihatnya? Tari Kelana Topeng ini merupakan karya tari kreasi bentuk tunggal, yaitu yang ditarikan oleh seorang penari saja. Tapi masih banyak lagi tari kreasi tunggal yang lainnya selain tari Kelana Topeng. Nah, sekarang cobalah kalian perhatikan dan amati gerakan tari kreasi bentuk tunggal berikut ini. Setelah kalian amati gerakan tari tunggal tadi, cobalah kalian praktekkan gerakan tarian tersebut di rumah. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.